Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Ma'ruf Wardana dengan NIM 23111024440118 akan membuat tugas akhir dari mata kuliah praktikum geologi teknik. Ya, langsung saja ke video tutorial pembuatannya. Pada awal kita harus mengimport data dengan menggunakan ini. Langsung saja, jika sudah ada turunan seperti ini, langsung kita buka lagi. Setelah sudah tertampilkan seperti ini, kita langsung ke analis project setting. Langsung saja ke metode yang kita pakai adalah Bishop Simple dan Ordinary. Dan ke groundwater kita ganti ke RU Coefficient. Nah, setelah dari sini kita langsung ke properties untuk membuat define material ini. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti data-data dari Word ini. Nah, di sini kita langsung ganti semuanya mengikuti tabel yang sudah tertera. Untuk yang lainnya langsung saja mengikuti tabel. Untuk data-data yang ada titik atau koma seperti ini, kita tidak bisa menggunakan koma. Kita harus menggunakan titik. Jika kita menggunakan koma, maka dia tidak akan bisa. Seperti ini contohnya. Jadi harus menggunakan titik.
Nah, setelah selesai menyimpan data seperti ini, nah ini langsung bisa kita ganti mengikuti yang setelah selesai menambahkan properties. Tadi kita langsung bisa menginput datanya mengikuti yang sudah tertera. Jangan sampai ada data yang bertabrakan karena itu bisa membuat data kita menjadi salah. Nah, setelah selesai semuanya menginput data-data tadi, boardnya bisa kita tutup. Lalu kita pindah ke surface option, langsung kita oke. Lalu ke surface kembali, langsung ke auto grid. Nah, setelah memencet auto grid, kita bisa langsung buka compute. Yes. Di sini bisa kita taruh seperti turun 5. Save. Nah, baru setelah itu kita ke interpret. Nah, ya jadinya seperti ini, dimana data dari ordinary Valenius 1.539 dan data Bishop 1.665 untuk turunan 5. Ya, langsung saja kita lanjut ke interpretasi dari penurunan 5 meter. Pada gambar menunjukkan analisis faktor keamanan pada model geometri yang sama namun dengan algoritma yang berbeda. Yang dimana gambar yang menggunakan metode ordinary Valenius menghasilkan Fs sebesar 1,030 dan pada gambar pada Bishop menghasilkan sebesar 1,665. Secara teknis, nilai Fs di atas 1,0 berarti lereng masih dalam kondisi stabil, namun perlu diperhatikan ambang batas keselamatan, yang dimana Fs kurang dari 1, yang berarti lereng itu kritis atau biasa kita sebut longsor. Yang dimana pada data ini Fs ini melebihi 1, namun dalam kondisi rawan karena sedikit perubahan beban atau kadar air bisa memicu kelongsoran. Lokasi bidang, gelincir, garis busur lingkaran atau circular failure terlihat memotong lapisan claystone dan siltstone. Penurunan 5 meter ini mengakibatkan lereng memiliki cadangan kekuatan yang sangat tipis. Kita lanjut ke interpretasi penurunan 10 meter, yang dimana data menunjukkan peningkatan nilai faktor keamanan dibandingkan skenario penurunan 5 meter sebelumnya. Yang dimana nilai dari ordinary Valenius menunjukkan 1.539 dan Bishop menunjukkan 1.665.
Nilai Fs di angka 1.539 sampai 1.665 menunjukkan bahwa lereng dalam kondisi stabil dan aman untuk jangka panjang menurut standar geoteknik umum. Peningkatan nilai Fs dari skenario sebelumnya mengindikasikan bahwa pengurangan massa tanah atau perubahan geometri pada level 10 meter ini justru memberikan kontribusi positif terhadap keseimbangan gaya penahan dibandingkan gaya penggerak pada lereng tersebut. Yang dimana material penyusunnya tetap konsisten dengan data sebelumnya, yang dimana ada siltstone, coal, dan claystone. Skenario penurunan 10 meter ini jauh lebih stabil dibandingkan skenario 5 meter. Lereng telah mencapai profil yang lebih aman secara mekanis. Dan kita lanjut ke interpretasi penurunan 20 meter. Yang dimana pada skenario penurunan 20 meter, stabilitas lereng menunjukkan angka yang sangat aman. Yang bisa dilihat, nilai Fs di atas 1,5 mengindikasikan bahwa lereng berada dalam kondisi sangat stabil untuk jangka panjang, yang kurang lebih pada penurunan 10 meter. Hal ini menunjukkan bahwa pemotongan material lebih dalam hingga 20 meter tidak mengurangi kekuatan penahan lereng atau bidang lincir kritis yang ditemukan oleh software tetap berada pada area yang sama. Dengan penurunan 20 meter, volume material yang berpotensi longsor telah berkurang secara signifikan dibandingkan skenario awal, yaitu penurunan 5 meter, sehingga menyeimbangkan gaya penahan tanah. Meskipun nilai Fs ini tinggi, tapi kita bisa perhatikan susunan lapisan, yang dimana susunan lapisan ini terdiri dari claystone, coal, dan siltstone. Dan untuk kesimpulan akhirnya dapat disimpulkan bahwa secara geoteknik skenario penurunan 10 meter dan 20 meter jauh lebih aman dibandingkan skenario penurunan 5 meter yang sebelumnya berada pada batas kritis. Mungkin sekian video tutorial dan interpretasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.